jasa pemerintah, saya yakin Bapak Ibu sudah familiar, mungkin sudah hafal atau mungkin sudah ya ini udah tinggal kedip lah langsung bisa isi gitu ya, karena tiap tahun Bapak Ibu di instansinya pasti mengisi rencana aksi untuk reformasi birokrasi, salah satunya yang harus diisi gitu ya. Untuk di pengadaan barang jasa atau pelatihan anti korupsi dan pencegahan korupsi dalam PBJ ini gitu, kita juga menyusun rencana aksi karena anti korupsi, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas nasional ya kita. Maka dari itu Puslat mengambil langkah, salah satunya adalah untuk mendukung program tersebut dengan meluncurkan pelatihan anti korupsi dan pencegahan korupsi dalam PPJ seperti itu. Nah, supaya juga bisa diukur ya dampak dari pelatihan ini seperti itu ya, maka perlu dilakukan aksi nyata ya. Nah, salah satunya caranya adalah dengan menyusun rencana aksi untuk pencegahan korupsi. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, rencana aksi itu merupakan isinya adalah rencana, kemudian apa sasaran yang akan dituju, kemudian bagaimana strategi untuk mencapai sasaran tersebut, lalu kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut gitu ya, dalam menindaklanjuti atau melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal ini adalah pencegahan korupsi khususnya dalam pengadaan barang jasa, karena sama-sama kita tahu ya, korupsi dalam PBJ ini juara 2 di Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya. Selain di atasnya itu suap ya, pasti banyakannya juga suapnya dalam pengadaan barang jasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu ini yang sebagai orang-orang terpilih gitu ya dari instansi masing-masing untuk mengikuti pelatihan ini, mengemban tugas ya, mengemban tugas untuk nantinya ketika Bapak Ibu sudah menyusun rencana aksi ya, untuk menularkan atau menyampaikan rencana aksi yang sudah disusun ini untuk dilaksanakan di unit organisasi Bapak Ibu masing-masing ketika Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan pelatihan gitu ya. Nah, untuk menyusun rencana aksi ini, saya yakin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan kriteria SMART ya, di penyusunan RB, kemudian penyusunan Renja gitu ya, juga harus memenuhi kriteria SMART tersebut. Apa itu SMART ya? Yang pertama spesifik ya, spesifik itu jelas gitu ya, rinci gitu ya, kemudian kita fokus pada permasalahan yang akan diselesaikan, itu spesifik. Kemudian M, measurable. Measurable itu artinya dapat diukur ya, bagaimana pengukurannya gitu ya, dapat diukur, nggak ngawang-ngawang gitu ya, kemudian bisa dievaluasi. Lalu achievable, realistis ya, realistis untuk ini bisa dilakukan, bisa dicapai gitu ya. Kemudian juga realistis terhadap kapasitas dari organisasinya atau kondisi dari organisasinya. Jangan sampai kita bikin rencana aksinya ketinggian sementara kapasitas organisasi kita tidak bisa untuk mencapai sasaran tersebut. Makanya untuk ren aksi ini harus disusun spesifik ya. Kemudian kalau dia tidak achievable ya, rasanya sia-sia gitu ya, jadi percuma. Kemudian relevan ya, karena ini berhubungan dengan anti korupsi ataupun pencegahan korupsi gitu ya, harus relevan dengan tema kita, yaitu anti korupsi ataupun pencegahan korupsi dalam organisasi kita. Kemudian time bound, karena rencana aksi otomatis ada batas waktu ya Bapak Ibu. Jadi dalam rencana aksinya Bapak Ibu akan Bapak Ibu tuangkan kapan suatu rencana ini akan menghasilkan output, kapan dia dapat dicapai. Time bound ya. Jadi tidak jelas gitu ya, rencana aksinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu relevan gitu ya. Kemudian relevannya itu dikaitkan juga dengan waktu. Kira-kira dengan rencana aksi seperti ini apakah relevan kita capai dalam waktu misalnya 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu disesuaikan dengan kapasitas dari organisasi Bapak Ibu masing-masing. Karena saya yakin organisasi kita berbeda-beda, otomatis kapasitasnya juga berbeda-beda gitu ya. Menyesuaikan juga dengan karakteristik organisasi Bapak Ibu gitu ya. Karena pasti akan berbeda.
bagaimana caranya gitu ya, kegiatannya apa gitu, target yang mau dicapai itu apa, pasti berbeda. Karena mungkin rencana ataupun kegiatan yang bisa dilakukan oleh organisasi misalnya Kumham gitu ya, UKPBJ di Kementerian Hukum dan HAM tidak akan sama mungkin dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh kami di LKPP, pasti akan berbeda karena itu tadi karakteristik dari organisasinya berbeda, kapasitas organisasinya berbeda. Nah, ini untuk penyusunan dan aksi yang harus memiliki kriteria SMART. Nah, Bapak Ibu sudah mengisi ya matriks tren aksinya ya, baru matriks rencana aksinya gitu ya. Nah, sesuai dengan yang tadi disampaikan di depan, kita harus tahu permasalahannya apa gitu ya, target yang akan dicapai itu apa, lalu apa rencananya yang akan kita lakukan gitu ya, rencana aksinya ya, dengan memenuhi kriteria SMART tadi ya. Bapak Ibu tinggal menyusun apa permasalahannya. Mungkin permasalahannya adalah kurangnya awareness tentang tindakan korupsi dalam pengadaan barang jasa. Misalnya itu permasalahannya. Misalnya di organisasi Bapak Ibu mungkin merasa di tempat ini itu di organisasi saya karena mungkin kita banyak berhubung, apalagi di bagian pengadaan barang jasa gitu ya, berhubungan dengan banyak penyedia gitu ya, teman-teman di UKPBJ ini kurang aware nih terhadap aksi misalnya suap gitu ya, ataupun mungkin persekongkolan misalnya gitu, atau tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan korupsi misalnya, itu bisa jadi salah satu permasalahan di organisasi Bapak Ibu. Kemudian targetnya apa? Karena tadi kita punya masalah awareness gitu ya, targetnya SDM di unit organisasi Bapak Ibu telah memiliki pengetahuan dan juga kemampuan dalam memilih tindakan yang tergolong dalam tindakan korupsi ataupun mungkin tindakan terkait seperti itu yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa misalnya. Rencana aksinya apa gitu ya? Misalnya rencana aksinya untuk membangun awareness itu melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dalam PBJ atau melakukan sosialisasi anti korupsi dan pencegahan korupsi dalam PBJ. Lalu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, apa saja nih kegiatan yang akan dilakukan? Bapak Ibu rinci. Nah, kemudian berkaitan dengan time bound tadi gitu ya. Apakah jenis kegiatan misalnya untuk satu permasalahan itu ada 3 kegiatan, misalnya penyusunan perencanaannya dulu, kemudian persiapan, lalu pelaksanaan. Otomatis 3 kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu yang sequence gitu ya. Persiapan mungkin dilakukan pada TW1 gitu ya, kemudian perencanaan di TW1, kemudian persiapan di TW2, kemudian pelaksanaan di TW3, dan evaluasinya di TW4 misalnya. Evaluasi dari kegiatannya bisa di TW4 gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan dirincikan di output untuk masing-masing kegiatan tersebut pada kolom TW1, TW2, TW3, dan TW4. Nah, itulah rencana aksinya gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu mah sudah geleng lah ini ya, tinggal geleng wae gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menyusun rencana aksi, bagaimana ini nanti, apakah dibiarkan saja atau tidak akan diukur apakah ini dilaksanakan atau tidak ya. Nah, setelah menyusun rencana aksi, otomatis setelah aksi dilakukan, rencana aksi dilakukan, output sudah tercapai begitu ya, kita pasti akan melakukan yang namanya pemantauan dan evaluasi. Pemantauannya bertujuan untuk memastikan setiap rencana aksi yang kita susun dijalankan sesuai dengan jadwalnya dan juga sesuai dengan tahapan kegiatan atau standar yang sudah ditetapkan. Evaluasinya bertujuan untuk menilai keberhasilan dari seluruh rencana aksi yang telah dilaksanakan. Jadi bisa jadi mungkin kegiatan atau aksi ini akan dilakukan secara sustainable, artinya tidak dilakukan satu kali tapi akan berkelanjutan. Di tahun ini dilakukan, kemudian tahun depan dilakukan. Artinya kalau permasalahannya tadi adalah masalah awareness gitu ya, untuk sebagai pengingat gitu ya, kegiatan ini dilakukan secara berkala gitu ya.
mungkin ada tambahan-tambahan terkait dengan awareness tersebut gitu ya. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkala ya. Nah, bisa jadi evaluasi untuk rencana aksi yang dilakukan tahun ini gitu ya akan menjadi salah satu alat gitu ya untuk kita memperbaiki untuk di tahun depan. Seperti itu. Nah, bagaimana monitoring dan evaluasi ini dilakukan ya? Kita juga sudah punya matriks untuk monitoring dan evaluasi reaksi pencegahan korupsi dalam PBJ. Kalau tadi kita mengisi sampai dengan output untuk monefnya, Bapak Ibu akan mengisi matriks di tambahan ya, yaitu di tabel realisasi. Jadi kalau misalnya tadi output realisasinya adalah terlaksananya persiapan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi dalam PBJ, atau terlaksananya kegiatan perencanaan sosialisasi dalam pengadaan PBJ. Di TW1-nya sudah terlaksana kegiatan perencanaan pada tanggal lalalala ya. Di monitoringnya juga disampaikan seperti itu. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Evaluasinya ya dalam kegiatan melibatkan lalalala seharusnya ada inputan dari mana misalnya gitu ya. Lalu Bapak Ibu lampirkan bukti dukung. Bukti dukungnya berupa apa? Mungkin hasil perencanaannya, ada rapat perencanaan seperti itu ya. Nah, itu dilampirkan dalam bukti dukung berupa linknya saja. Link bukti dukung. Sama seperti reaksi IRB atau penilaian sakip, lakip ya, mirip. Nah, kemudian TW2 juga seperti itu. Jadi mungkin kalau di TW2 sudah masuk pada persiapan, nah apakah tercapai di TW2 ya realisasinya, kemudian hasil pemantauannya apa? Oh ternyata tidak tercapai di TW2, malah tercapai di TW3 gitu ya. Hasil monitoringnya kegiatan tidak berlangsung sesuai dengan jadwal dikarenakan ada mutasi pegawai yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut misalnya gitu ya. Nah, evaluasinya apa? Evaluasinya PIC yang ditugaskan sebaiknya lebih dari 1 orang, atau ada transfer knowledge yang dilakukan oleh PIC sebelumnya kepada PIC yang baru supaya kegiatan berlangsung sesuai dengan timetable-nya misalnya gitu ya. Kemudian dilampirkan bukti dukung. Nah, ini secara contoh ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat sama-sama reaksi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu susun. Ini harapan kita ya Bapak Ibu ya, melihat kondisi negara kita saat ini ya, apa sih sumbangsi yang bisa kita lakukan ya sebagai ASN gitu ya, sebagai kalau bilang ASN itu kan aparatur sipil negara itu adalah kalau saya bilang, kalau bahasa Inggrisnya kan civil servant ya, pelayan masyarakat gitu ya. Mari kita sama-sama berikhtiar lah gitu ya untuk mewujudkan pengadaan yang bersih, transparan, dan kredibel, untuk mewujudkan pengadaan yang bebas korupsi dan juga mencapai kemandirian bangsa. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu banyak bertanya gitu ya, nanti penilaian hasil rencana aksi, kemudian matriks monitoring dan evaluasi ini dampaknya apa ke kita gitu ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut LKPP dalam rencana aksi tersebut gitu ya. Nah, kami sudah memikirkan hal tersebut Bapak Ibu ya. Tindak lanjut kami adalah sesuai dengan evaluasi ini ya, Kirkpatrick ya, ada evaluasi di level 3 dan di level 4 atau evaluasi pasca pelatihan gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita akan mengevaluasi apakah rencana aksi yang Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu rencanakan ini memang dilakukan pada unit organisasi Bapak Ibu ya. Secara berkala biasanya evaluasi ini akan dilakukan 3 bulan paling cepat pasca pelatihan sampai dengan 1 tahun gitu ya. Namun disesuaikan kembali dengan rencana aksi yang sudah Bapak Ibu susun. Bisa jadi misalnya Pak Ananto Wibowo nih gitu ya, rencana aksinya ternyata dia susun untuk skala waktu yang lebih panjang, misalnya baru akan tereksekusi di TW, outputnya baru akan ada di TW3 misalnya, itu kan panjang ya, 9 bulan pasca pelatihan gitu ya. Nah,
maka kita akan menyesuaikan hal tersebut seperti itu. Niatnya adalah untuk pelatihan yang kita lakukan di tahun ini itu akan kita evaluasi juga di tahun ini menyesuaikan dengan waktu. Namun kondisi kami saat ini karena faktor efisiensi ya Bapak Ibu ya, nanti hal ini akan kita coba evaluasi lagi untuk perencanaan evaluasi kita di pelatihan yang sudah kita selenggarakan. Seperti itu. Nah, mungkin untuk reaksi yang bisa saya sampaikan materinya hanya seperti itu. Kita akan fokus kepada rencana aksi yang sudah Bapak Ibu susun gitu ya. Saya mohon ada beberapa orang entah itu volunteer nanti untuk memaparkan rencana aksinya untuk kita lihat bersama-sama gitu ya. Sebelum mungkin pemaparan reaksi dari Bapak Ibu, saya ini dulu. Apakah ada yang ingin kita diskusikan sebelum kita masuk ke pemaparan masing-masing? Iya, silakan. Iya. Ini Bu, kaitan output sama realisasi itu isinya kuantitas. Izin Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Biar saya bisa lihat nih, ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Apip. Pak Apip Inspektorat Apip, nama Pak Apip. Oke, Pak Apip silakan Pak. Ya ini yang matrik ini kan ada output dan realisasi ya Bu. Isinya ini apakah pakai kuantitatif atau kualitatif atau checklist atau apa ini Bu isinya? Disesuaikan dengan rencana aksinya Pak. Disesuaikan dengan rencana aksi Bapak ini apa nih? Disesuaikan juga dengan permasalahan. Mengukurnya dengan kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif kan berarti, kalau kuantitatif kan berarti misalnya jumlah ya. Misalnya mungkin sudah terlaksananya atau sudah tercapainya gitu kan? Gitu ya? Kualitatif ya. Gitu, bukan? Boleh Bapak Ibu kalau misalnya disesuaikan dengan rencana yang akan kita susun gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Apip. Saya lihat ada yang raise hand. Silakan Pak Azwar Abdullah. Izin Mbak, terkait ini yang diunggah berarti cuman rencana aksi saja ya? Betul, rencana aksinya saja karena kan belum dilakukan ya Pak ya? Monitoring, ya betul ya. Jadi yang diunggah satu sheet saja ya? Satu sheet saja. Oh baik. Berarti harus measurable dan realistis ya? Betul, jangan sampai bikin rencana aksi yang nggak realistis. Kalau nggak realistis nanti kita ketika monefnya nggak ada hasilnya gitu ya Pak ya, nggak akan tercapai. Untuk batas pengumpulan rencana aksi kapan Mbak? Kapan terakhir Mbak? Harusnya ini di-upload di LMS ya, Mas Fauzi. Nanti minta tolong Mas Fauzi dicek kembali untuk batas pengumpulan reaksi. Mas Fauzi? Ya Bu Yosi, nanti kami ya. Di WA Group atau sebelum kegiatan ini berakhir. Oke, nanti disampaikan di WA Group ya Pak Azwar. Baik Mbak, ya Mbak. Oke. Kalau pengumpulannya saya lihat mulai jam 6 sore dibukanya. Oke. Terakhir. Biasanya sih 24 jam atau dikasih waktu 1 minggu ya, tergantung. Yang kemarin kata Bu Erika 1 minggu. Oke, 1 minggu ya. Nah, 1 minggu untuk waktu pengumpulan reaksi. Ingat Bapak Ibu, reaksi yang disusun disesuaikan tadi dengan kategori SMART tadi, kriteria SMART. Spesifik, kemudian achievable gitu, relevan, dan harus diketahui sama atasan Bapak Ibu karena kan akan dilakukan di unit organisasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi make sure mungkin bisa didiskusikan dengan rekan-rekan Bapak Ibu di unornya Bapak Ibu masing-masing karena nanti yang akan melaksanakan reaksi bukan hanya Bapak Ibu sendiri tapi tim atau unornya. Seperti itu ya. Oke Pak Azwar? Kira simulasi. Oke, baik. Kira simulasi, Bu. Kira buat aja gitu simulasi kan juga. Izin Bu Yosi, kira simulasi. Iya. Gimana Pak? Maaf. Satu-satu saya dengan 2 orang dengan Bapak siapa? Apip. Bapak Apip gimana Pak? Iya, dikirain ini kita simulasi Bu, karena kalau ke kantor juga kayaknya waktu ya dan urusannya harus minta data kesehatan itu. Simulasi lah kita ini buat secara simulasi seperti ini gitu atau harus real ini kan ya? Betul Pak, real. Jadi karena makanya kami memberikan waktu 1 minggu untuk Bapak Ibu dapat mengerjakan rencana aksi itu tadi. Jadi rencana aksinya jangan yang terlalu
wah gitu ya Pak ya. Karena itu tadi, kalau terlalu wah dan ternyata tidak relevan dan tidak achievable gitu, rasanya itu percuma ya. Karena mungkin anggapan kita pencegahan korupsi itu harus dengan aksi yang besar gitu ya. Artinya apa? Menangkap pelaku korupsi. Kan nggak mungkin ya Pak ya. Itu kan prosesnya panjang sampai ketahuan ada orang yang menyelewengkan atau segala macam, ada persekongkolan. Tapi bagaimana rencana kita untuk mencegah aksi korupsi itu terjadi di instansi kita? Atau bisa jadi seputar misalnya memberikan awareness seperti yang saya contohkan tadi. Mungkin di lingkungan kita itu teman-teman atau organisasi kita belum terlalu aware dengan aksi pencegahan korupsi ini gitu ya. Masih yang paling kecil adalah gratifikasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin belum ada nih ternyata pelaporan gratifikasi. Mungkin itu menjadi salah satu rencana aksi Bapak Ibu, ada pelaporan gratifikasi secara berkala di unit eselon 2, di unit kecilnya Bapak Ibu dulu deh gitu, sebelum dilaporkan kepada APIP misalnya. Itu contoh sederhananya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi bukan yang kerjaannya KPK, APH itu yang kita kerjakan rencana aksinya gitu ya Bapak Ibu. Karena itu yang menjadi beban juga seperti Bapak Ibu, dan mungkin dilihat dari sisi achievable-nya, kemudian relevannya juga agak susah gitu ya. Tapi ingat, pencegahan korupsi dalam PBJ itu ya. Tadi ada yang raise hand, Ibu Dwi. Bu, iya Bu. Oh iya Pak, baiklah ya. Bu, saya dulu tadi. Tadi Pak, baiklah. Sebentar tadi, Ibu Dwi. Jadi gini Neng, karena masih kecil ya, kayaknya masih kecil. Jadi, Siap atuh Pak. jadi saya pikir gini ya, kita ini kan PPSDM ini kan pelatihan. Betul. Nah, kalau misal kalau kita masuk ke ranah pengadaan barang, agak sedikit meragukan ya, karena itu seolah-olah kita intervensi ya. Ya, saya paham. Agak gini, saya berasumsi bahwa pengadaan barang di instansi pemerintah itu masih belum pelakunya itu belum awareness tadi lah, seperti disampaikan Pak Yosi tadi kan. Nah, bagaimana kalau saya ngisi materi di situ? Nanti ada pelatihan nih, insya Allah nanti kita bentuk tim kerjanya kan, sama pimpinan, insya Allah disetujui itu, karena itu kita biasa gitu kan. Jadi situ kita masuk, jadi ada satu materi nanti tentang pencegahan anti korupsi di PBJ gitu ya. Walaupun saya bukan mereka tuh mungkin bukan di klub PBJ, tapi di klub secara umum, mungkin di klub SPM atau di klub P2UPD ya, karena kami kan Kemendagri ya, P2UPD itu bisa nggak kayak gitu? Ya, betul Bapak, bisa sekali Bapak. Karena sebenarnya kan pengadaan barang jasa itu tidak hanya terjadi di maksudnya khusus teman-teman di UKPBJ gitu ya. Sebenarnya kan unit Bapak itu pun ada aktivitas pengadaan barang jasa ya Pak ya. Ya kayak misalnya beli makan minum, itu tuh kan part of PBJ ya Pak ya, sederhana gitu ya, itu dilakukan. Dan sesuai dengan tusinya Bapak, karena PPSDM sama dengan kami gitu ya, lebih kepada sumber daya manusianya, pengembangan kompetensinya, kemudian memberikan ya tadi berhubungan dengan awareness, itu masuk. Jadi Bapak memang di UNOR-nya Bapak mungkin ada timnya yang nanti akan memberikan pengetahuan itu kepada teman-teman pelatihan. Itu bisa Pak, boleh. Oke, Selama ya, itu relevan, achievable, dapat diukur. Itu ya Pak ya. Oke, ya, terima kasih Neng. Ya, sama-sama Bapak. Ibu Dwi silakan Ibu. Ya, makasih Bu. Jadi untuk hari ini kan berarti kita masih belum bisa untuk paparan ya, karena kan memang masih ada waktu yang seminggu itu, karena kemarin sesuai dengan arahan dari Bu Erika juga bahwa untuk upload itu nggak hari ini, kan belum ada waktu untuk bikin rencana aksinya gitu ya. Iya, saya niatnya tuh kalau ada Bapak Ibu yang sudah advance, sudah mengerjakan nih, kita pengen lihat nih. Itu Pak Evi itu kemarin itu sudah kadung. Nanti kita minta Pak siapa Bu? Evi. Kita minta coba nanti salah satu yang sudah bikin, ini bukan judgement ya, tapi kita melihat nih kira-kira yang seperti ini cocok apa tidak. Nanti Bapaknya pun bisa langsung koreksi nih ke atasannya, Pak ini udah oke nih Pak dari pelatihannya, gimana Pak? Nanti bisa seperti itu. Gak apa-apa Ibu kalau belum ada, karena memang kita memberikan waktu 1 minggu, yaitu tadi karena berhubungan dengan organisasi ya Bapak Ibu harus menerima approval dari atasannya, ini relevan atau
apa tidak untuk dilakukan seperti itu ya. Diperhitungkan juga nanti untuk monitoring dan evaluasinya gitu ya, harus diperhatikan. Jadi jangan bikin target atau sasaran yang dirasa tidak akan mungkin kita realisasikan gitu ya Bu ya, realistis gitu. Oke, silakan Bapak atau Ibu, siap sama-sama Ibu Bapak atau Bapak Ade Serlita. Ibu, maaf, saya cuma lihat jidatnya tadi. Kurban sekali, maaf. Ya, gini Bu, ya yang izin tanya ya Bu ya, kalau untuk renaksi ini itu kan ada nomornya tuh, itu ada minimalkah yang kita harus bikin, ataukah bisa cukup satu atau harus berapa seperti itu. Terus kalau yang saya bikin di sini cuma satu sih Bu, karena yang sudah dibikin aja gitu. Terus kalau untuk ada triwulan ya di sini Bu ya. Ya. Untuk output. Nah, untuk ini diisinya itu apakah tadi saya sempat dengar Ibu jelaskan mengenai persiapan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau saya di sini saya mengangkat review HPS gitu atas proyek strategis Pemda. Nah, itu saya cuma isi, biasanya kan kita adakan itu di akhir, triwulan akhir gitu Bu. Itu apakah sudah benar ataukah gimana Bu? TW akhir itu maksudnya di TW 4 ya Bu ya? Ya, TW 4 sekitar bulan Oktober, November. Itu review HPS untuk pengadaan di tahun depan maksudnya ya Bu ya? Di tahun sebelumnya Bu. Oh. Jadi kayak kemarin kita untuk memenuhi ini ya, MCP kalau nggak salah itu. Jadi itu sebenarnya pengadaannya sudah berlangsung gitu ya Bu, sudah dilakukan ya? Terus Iya, di review kembali tujuannya buat? Atas 5 proyek strategis itu. Tujuannya review itu buat? Kalau yang kemarin itu kita kerjakan karena permintaan KPK sih Bu. Memang itu sudah lambat dari permintaan KPK, cuman kita tetap kerjakan aja. Oke. TW 4 itu baru akan dilakukan atau sebenarnya outputnya akan dicapai di TW 4? Outputnya sih Bu itu harus. Oke. Saya rasa relevan Ibu mengisi detail perencanaannya mulai dari TW1 yang mungkin di TW1 mengumpulkan data dan informasi, TW2-nya rapat persiapan penilaian atau rapat persiapan review. Ya, itu tergantung dengan rincian kegiatannya. Saya kan nggak mungkin Bapak Ibu tidak bekerjanya hanya di TW4 ya, mungkin ada perencanaan bagaimana strategi untuk reviewnya. Nah, itu yang boleh dirincikan di TW1, TW2, TW3, TW4. TW4 mungkin nanti udah outputnya hasil review HPS lalalala misalnya. Mungkin di TW4 diisinya seperti itu kali ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Kemudian menjawab pertanyaan. Kalau untuk minimalnya Bu, satu aja iya. cukup. Nah ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya, apakah ada minimal maksimal gitu ya, dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu kebutuhan organisasinya seperti apa, dan juga itu tadi melihat apakah ini realistis untuk dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun misalnya. Kalau misalnya memang ternyata pekerjaan itu memakan waktu yang lama, ya 1 aja cukup daripada nggak dilakukan sama sekali gitu ya. Tapi kalau ternyata kegiatannya berupa kegiatan yang kecil, sederhana gitu, misalnya mungkin memberikan mentoring kepada pelaku atau JF PBJ pertama misalnya gitu ya, berkaitan dengan awareness tentang korupsi gitu. Mungkin mentoringnya kan man to man gitu ya, bisa dilakukan dengan waktu yang singkat gitu ya. Mungkin pelaksanaan dilakukan mungkin di TW2 gitu ya. Kemudian setelah mentoring itu kita lakukan apa lagi, ada lagi tindak lanjut dari hasil mentoringnya atau tidak. Mungkin ada pekerjaan yang dilakukan secara sustain atau secara sequence bertahap. Nah, itu mungkin bisa lebih dari 1. Tapi kalau pekerjaannya memang kapasitas atau mungkin load-nya memakan waktu yang lama, ya cukup 1 saja. Ingat Bapak Ibu tadi harus realistis ya, achievable, relevan gitu, measurable, dan disetujui oleh atasan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau bikin banyak nggak disetujui ya percuma ya Bapak Ibu ya. Ini kebanyakan nggak mungkin, memang kamu kerjanya cuma ngerjain ini doang. Saya efisiensi juga Bu. Ayo betul. Kena juga gitu.
Betul. Kalau bisa sih kita melaksanakan kegiatan yang minim ini ya Bapak Ibu ya, yang sederhana tapi efeknya besar gitu ya. Dan saya rasa seputar awareness, kemudian mentoring ataupun mungkin bentuknya webinar atau mungkin membuat video anti korupsi, pencegahan korupsi itu salah satu run aksi juga bisa gitu. Itu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin unit organisasinya tidak berhubungan dengan PBJ gitu ya, atau mungkin di PPSDM atau unit lain sebenarnya pun bisa gitu ya. Bagaimana kita membangun awareness itu kan tidak hanya melalui kayak pelatihan gitu ya, atau bikin webinar gitu ya, tapi bisa juga dengan konten-konten media sosial, video, kalau punya channel YouTube di organisasinya bisa lewat situ juga gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Silakan Bapak Agung Mardika. Ya, izin Bu. Ya. Tadi kan Ibu Ade tadi udah tanya satu pertanyaan saya, udah terjawab kan. Kalau satu juga nggak apa-apa. Terus kemudian Bu, kalau ini berhubungan sama atasan kan pasti nanti ditanyain konsekuensinya nanti hasil evaluasi itu siapa yang tanggung jawab dan gimana ke depannya Bu itu. Ya, itu kan berhubungan dengan Monef ya nanti Pak ya. Betul. Sebenarnya karena ini salah satu proyek prioritas nasional gitu ya Pak ya. Dan juga ini berhubungan juga dengan karena pengadaan barang jasa dekat dengan Biro Pengadaan Barang Jasa atau unit kerja pengadaan barang jasa. Kami sudah koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan terkait dengan nanti ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk melihat kematangan UKPBJ-nya. Mungkin efeknya nanti ke sana Pak gitu ya. Cuman dalam waktu dekat ini gitu ya, memang awalnya sebelum ada drama efisiensi ini Pak gitu ya, cita-cita kita itu besar gitu ya Pak ya. Cuman karena ada kendala efisiensi anggaran gitu ya, mungkin Monef-nya mungkin nanti kami akan bersurat kepada instansi alumni yang sudah pernah ikut pelatihan ini gitu ya, terkait dengan kegiatan Monef itu sendiri, apakah rencana aksi yang disusun ini dilaksanakan atau tidak gitu. Kemudian rewardnya apa nih untuk organisasinya, mungkin itu ya Pak yang lebih akan menjadi menjadi perhatian di atasannya gitu ya. Nah mungkin ini bisa disampaikan nanti menjadi salah satu dari perencanaan kami, menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk kelembagaan UKPBJ-nya nanti, seperti itu Pak. Terus Bu, satu lagi, ini kan dalam waktu seminggu kita harus upload renaksinya Bu. Monefnya belum kan? Kan belum dilaksanakan Pak. Nanti pada saat setelah batas pengumpulan kan melalui e-learning Bu. Apabila ada perubahan gimana Bu? Misalnya indikatornya atau outputnya gitu harus disesuaikan kembali gimana Bu? Apa bisa setelah dikumpulkan gitu? Ya, saya paham. Artinya mungkin seminggu ini Bapak udah nyusun gitu ya, udah oke nih atasan segala macam gitu ya, udah dikumpulkan. Artinya setelah masa waktu pengumpulan habis itu tidak bisa disusulkan. Tapi ternyata ketika kita mau mengeksekusi rencana aksi ini ada perubahan nih, ada perlu penyesuaian, itu boleh dilakukan saja asal terdokumentasi kenapa gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ketika nanti Monef kita akan lihat, oh yang kemarin direncanakan itu seperti ini, tapi kok ketika aksinya, kegiatannya dilakukan ada perubahan nih, nanti bisa dilakukan penjelasannya seperti apa. Ada perlu dilakukan adjustment itu boleh Pak. Jadi kita tidak saklek, oh ini kenapa nggak dilakukan nih, oh nggak bisa nih, nggak seperti itu Pak. Jadi boleh disesuaikan dengan, karena kan mungkin faktor-faktor lain ya, mungkin ketika akan dilaksanakan ada, yaitu salah satunya efisiensi anggaran. Kita nggak bisa melaksanakan ini karena anggarannya terbatas, bisa jadi kita mencoba strategi yang lain, itu diperbolehkan Pak. Jadi untuk yang dikumpulkan satu minggu ini adalah memang rencana strategis yang sudah didiskusikan dengan tim ataupun dengan disetujui oleh atasannya, seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Silakan Pak Hafid Hikmawan. Ya. Izin. Pertanyaan Bu, ini pertama terkait dengan boleh nggak kalau lokusnya ke desa Bu? Karena kan artinya memang trennya yang lagi jadi banyak masalah ketika kami di desa. Kan juga ada perlembaran KPP terkait dengan pengadaan barang jasa desa kan? Boleh Pak? Boleh Bu ya, itu. Ya boleh. Izin Bapak dari Kementerian Desa?
Bukan Bu, saya dari inspektorat Bu. Inspektorat. Iya, Oke. inspektorat Bu. Kemudian Nah, itu tadi Pak, mungkin saya jawab dulu Pak ya. Apa namanya, perlu dipertimbangkan apakah nanti ini akan achievable atau tidak. Ya Pak ya. Kalau dirasa ternyata kita menyasar ke desa gitu ya, dan ternyata butuh effort yang banyak gitu ya, kemudian tidak efisien misalnya gitu ya, mungkin perlu dipertimbangkan itu Pak. Gitu. baik, karena mungkin memang dibarengi dengan rencana kami tim untuk audit di desa, jadi sekalian mungkin saya akan menyusun seperti itu Bu. Oke. Terus yang kedua, ini kan diketahui pimpinan, mungkin nanti rencana aksinya yang diupload itu cukup mengetahui pimpinan aja kali Bu ya, tangannya. Betul. Nah kemudian apakah perlu disetujui oleh pimpinan tertinggi atau cukup atasan langsung Bu? Atasan langsungnya aja. Mungkin misalnya Bapak di inspektorat ya, berarti inspektur ya Pak ya? Kalau atasan langsung saya inspektur membantu Bu. Oh iya. Tapi mungkin nanti ini perlu disampaikan juga Pak dengan inspekturnya Pak. Jadi beliau mengetahui bahwasanya kita punya kegiatan seperti ini, karena saya rasa ini apalagi di inspektorat ya Pak ya, menjadi ya, karena dia prioritas nasional juga ya Pak ya, ini jadi perhatian juga nih, apalagi kalau nanti ternyata aksi yang Bapak lakukan itu punya efek atau dampak yang besar ya, yang harum juga inspektoratnya Bapak gitu ya, sebagai salah satu yang ikut andil dalam mendukung kegiatan prioritas nasional gitu Pak. Silakan ada lagi Pak Hafid? Cukup, oke. Ibu Elita? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, sore Bu, izin mau bertanya, untuk pertama yang saya mau tanyakan adalah apakah ini adalah proyek pribadi atau misalkan bisa berdasarkan atas pelaksanaan tugas yang ada. Misalkan saya kan di inspektorat. Nah, di dalam SPI itu kan ada kaitannya dengan misalkan ada temuan PBJ, kemudian kami diminta untuk pendampingan dalam penyusunan RATL SPI 2024 gitu ya. Apakah itu bisa dijadikan redaksi kita atau tidak? Kemudian kalau untuk proyek pribadinya bisa nggak kalau hanya sebatas misalkan kita tadi menyampaikan awareness via sosial media dengan membuat mungkin pamflet atau kalau mungkin dicetaknya dalam bentuk banner, apakah bisa seperti itu? Ya. Kemudian yang ketiga tadi yang diketahui langsung sampai inspektur, apakah nanti tanda tangannya harus dengan Pak Inspektur juga atau cukup dengan inspektur pembantu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elita gitu ya. Apakah ini adalah proyek pribadi? Kalau untuk tugas memang proyek atas nama pribadi ya Bapak Ibu ya. Tapi ini membawa nama instansi Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan bahwasannya plan aksi yang Bapak Ibu susun itu harus diketahui oleh unit organisasinya, pimpinannya, unit organisasinya gitu ya. Karena rencana aksi memang akan kita lakukan untuk organisasi kita gitu ya. Dan satu lagi, Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang ikut pelatihan ini, nantinya Bapak Ibu menjadi bisa dibilang agent of change lah, apa ya namanya, kami juga belum punya istilah untuk namanya ini loh, Bapak Ibu yang hadir ini yang nanti bertugas ya, punya tanggung jawab untuk menularkan ya Bapak Ibu di unit organisasinya Bapak Ibu sudah dapat pengetahuan artinya tentang anti korupsi itu apa, bagaimana mencegah korupsi seperti itu ya. Nah Bapak Ibu silahkan punya tanggung jawab untuk menularkan di unit organisasi Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Bisa dengan cara yang tadi Pak Baiklah sampaikan tadi. Mungkin Pak Baiklah ingin membangun di organisasinya, pengen membangun awareness gitu ya terkait dengan anti korupsi dan juga pencegahan korupsi. Ya boleh dengan cara yang Bu Edita sampaikan tadi, secara pribadi ataupun melalui media sosial organisasi ya. Pengen bikin campaign gitu ya di Instagram, campaign sederhana, atau mungkin kalau Bapak Ibu punya platform YouTube organisasinya, bisa lewat itu. Apalagi jika misalnya platform media sosialnya itu memang engagementnya banyak dengan netizen gitu ya. Artinya netizen sering nih berkunjung ke sana gitu. Contohnya kayak seperti kami di Puslat SDM PBJ AKPP gitu ya.
kita menyebarkan di platform entah itu Instagram, YouTube, dan juga di LMS. Kalau sekarang kan setahu saya setiap unit organisasi yang punya pengembangan pengembangan kompetensi gitu ya, sebelum pelatihan itu harus ini kan anti korupsi ya, video anti korupsi. Saya yakin Bapak Ibu kan untuk pelatihan pertama yang ditonton adalah video anti korupsi gitu ya. Nah, itu sebagai salah satu cara juga Bapak Ibu. Dan beberapa instansi pun saya lihat gitu sudah ada yang memulai membangun hal itu gitu ya, dengan membuat konten-konten anti korupsi, bisa dia role play gitu ya, bisa dia berupa percakapan, podcast, banyak. Jadi dikembalikan sesuai dengan tadi, intinya adalah memenuhi kriteria SMART gitu ya, spesifik ya, measurable ya, achievable gitu ya, relevan gitu, seperti itu. Gitu ya Bu Elita. Boleh kalau seandainya memang reaksinya adalah memberikan awareness kepada lalala dengan cara membuat konten-konten video misalnya seperti itu boleh dilakukan. Terus kemudian yang tadi, apakah pendampingan yang hasil penilaian SPI ya Bapak Ibu ya, Bu Elita ya tadi, apakah boleh dimasukkan ke dalam reaksi? Ya jika memang efeknya nanti adalah mungkin dengan ada efek yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, itu boleh dilakukan Ibu. Yang penting disetujui atasannya dan relevan aja. Gitu. Karena kan Ibu dari inspektorat ya. Mungkin kan sama seperti tadi Bu siapa ya, yang mau melakukan review HPS itu kan sebenarnya dengan pekerjaan yang sudah seharusnya dilakukan. Maksud saya tuh inti pertanyaannya apakah harus sesuatu yang baru gitu, atau yang memang ide dari kita sendiri, atau boleh yang berdasarkan pekerjaan yang sudah memang biasa dilakukan saja gitu. Kalau mau ini sih baiknya dengan ide yang baru ya, ininya gitu. Cuman perlu ditimbang kembali kalau misalnya pekerjaan yang sudah dilakukan ini efeknya nggak signifikan gitu, atau mungkin nggak terlalu kelihatan gitu, bisa dipertimbangkan mungkin rencana yang baru gitu ya Bapak Ibu. Tapi tergantung kembali lagi selama dia memenuhi kriteria SMART tadi gitu ya, dan menurut atasan ini lebih baik dilakukan, ya nggak apa-apa, mungkin gitu Bu. Baik, Pak Evi dari Muko-Muko Pak. Ya Bu, izin Bu. Iya silakan Bapak. Nah Bapak nih dari UKPBJ nih. Iya Bu. Pelaku nih. Bukan Bu. Oh bukan Pak. Iya. Atasan pelaku Bu. Maksudnya pelaku pengadaan barang jasa Pak. Silakan Bapak. Nah, izin Bu. Jadi kemarin di awal kelas sih saya udah sempat koordinasi sama pengelola kelas terkait reaksi. Nah kemarin kan saya sempat menanyakan untuk reaksi ini minimalnya berapa gitu ya, pengisiannya. Nah kemarin sempat disampaikan bahwa minimal 3 reaksi. Oke, permintaan nih, saya baru ini nih ya, mungkin untuk kelas ini minimal 3 nih Pak, saya tadi belum disampaikan. Oke. Ya, nanti minimal 3 ya. Oke, kita kunci apa, karena kemarin TOC-nya ya ini kayaknya untuk rombongan ini spesial nih kayaknya Pak. Pakai telur. Ya kemarin kan karena saya sempat tanyakan kemarin ya ke Mbak Erika bahwa minimal 3 gitu ya. Oke. Nah kalau kemarin kan belum sampaikan juga sih kalau harus mengetahui atasan. Jadi berarti kan koreksi ya bahwa disusun oleh kita, diketahui atasan ya. Seperti itu. Minimal 3 disusun oleh peserta dan diketahui oleh pimpinan ya. Demikian ya Bu ya kira-kira. Betul Bapak. Nah, ya. Tadi karena saya dapat bocoran katanya Bapak udah bikin nih reaksinya nih. Iya, kemarin. Iya, kemarin kebetulan udah sempat susun kemarin Bu. Sekilas gitu. Enggak apa-apa Pak, boleh kalau seandainya Bapak berkenan untuk kita coba gitu ya, mungkin biar Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan peserta pelatihan nih kira-kira dapat pencerahan gitu ya, sama-sama kita lihat. Berkenan tidak Pak untuk paparan Pak? Boleh, tapi saya kan semampu saya ini. Oh iya Pak.
Ini kan ceritanya Bapak menyusun redaksi dengan sebelum kita pertemuan ini kan ya Pak ya, nggak apa-apa Pak? Iya. Supaya tidak ada benar, tidak ada yang salah ya Pak ya? Oke, boleh saya share ya? Share silakan Pak. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, kemarin saya coba deh Bu, menyusun redaksi. Yang pertama ini saya matriknya dulu ya, menarik rencana aksi. Di sini saya bikin permasalahannya kan masih lemahnya proses perencanaan program dan anggaran, sehingga rentan intervensi pada saat pelaksanaan. Nah, target saya di sini memperkuat proses perencanaan program dan anggaran hingga mencapai 90% gitu. Nah, rencana aksinya mengadakan audit internal tiap kuartal untuk memantau kepatuhan proses perencanaan program dan anggaran. Jenis kegiatannya itu audit internal. Mungkin nanti pemerintah daerah akan menugaskan APIP seperti itu. Nah, kalau yang pernah saya alami itu Bu, biasanya kita di audit kinerja. Di audit kerja itu kita melakukan review terhadap RUP. Nah, apakah suatu kegiatan tersebut sudah didasari Pak RUP atau belum? Nah, biasanya kalau itu kita temukan ternyata RUP-nya diumumkan setelah 31 Maret ya, maka kita akan jadikan catatan bahwa kepatuhan ya, kurang patuhnya terhadap aturan pengumuman RUP seperti itu. Selanjutnya, masih minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standar kualitas dan harga barang jasa dalam penyusunan HPS. Nah, targetnya itu meningkatkan sumber data dan acuan penyusunan standar kualitas dan barang jasa serta penyusunan HPS. Rencana aksinya mengadakan sosialisasi tentang penyusunan HPS dengan sasaran yaitu perangkat daerah yang dilakukan oleh KPBJ seperti itu. Jenis kegiatannya yaitu sosialisasi. Kemudian yang ketiga, masih lemahnya pengawasan. Nah, sama-sama kita ketahui kan mungkin masih kurang pengawasan baik itu internal maupun eksternal. Maka saya mempunyai target untuk meningkatkan pengawasan PBJ hingga 90% dalam 1 tahun. Mendorong, rencana aksinya itu mendorong pihak pengawas PBJ itu pihak APIP melakukan probability audit Bu. Karena sebagaimana kita ketahui juga probability audit ini kan juga diminta oleh MCP dalam rangka memenuhi dokumen MCP yaitu APIP melaksanakan probability audit seperti itu. Itu Bu, kalau yang dari saya hanya 3 itu Bu sementara. Ini udah memenuhi kriteria minimal yang disampaikan Mbak Erika ya Pak ya. Baik, terima kasih ya. Pak Evi. Mohon masukan koreksinya baik dari Bu Yosi dan rekan-rekan sekalian. Oke, kita berikan aplaus dulu buat Pak Evi ya, sudah melangkah di depan ya, Bapak sudah memberikan istilahnya sudah mencoba untuk membuat rencana aksi gitu ya, walaupun ini masih mungkin pribadi ya Pak ya, nggak apa-apa Pak, emang pribadi kita, tapi nanti kita laporkan ke atasan kira-kira kita punya redaksi ini gitu ya. Nah, Bapak izin ditayangkan lagi boleh ya Pak? Oh siap. Nanti kita mau lihat nih Pak nih, ada sedikit koreksi mungkin Pak ya untuk matriksnya. Baik Bu. Nah, ini untuk di TW1, TW2, TW3 dan TW4 ini kan mungkin Pak ya, Bapak melakukan outputnya dalam bentuk kuantitatif gitu, artinya progres pekerjaan ya Pak ya di sini. Nah, tapi kalau kita hitung nih untuk yang pertama, progres pekerjaannya nggak nyampe 100% nih Pak. Semuanya kayaknya Pak ya. TW1, TW2, ya. TW4. Ya. 90, benar targetnya 90 bukan? Oh gitu. Ya. Nah, oke, ini kalau bentuk. Nah, untuk menghitung dia 20% itu ada kertas kerjanya nggak Pak? Kenapa dia diberikan nilai 20%? Sementara belum ya Pak ya?
Ya, belum ya. Nah itu nanti Pak perlu ditambahkan mungkin ya Pak ya, di jenis kegiatannya mungkin tidak perlu dibuatkan secara rinci kertas kerja gitu ya dengan secara terpisah, tidak perlu. Ini usulan saya ya Pak ya, karena menurut saya untuk menghitung 20%, 30% kan itu nggak tahu kita kapan ini bisa dicapai 20%-nya, kapan bisa dicapai 30%-nya, kan gitu ya Pak ya. Atau memperkuat target Bapak, memperkuat proses perencanaan program anggaran hingga 90% ini mengukurnya gimana nih 90%? Apakah 90% dari total anggaran untuk PBJ-nya atau seperti apa? Kan gitu ya Pak ya. Nah itu juga perlu diperhitungkan. Nah kalau misalnya Bapak punya rincian gitu ya, target 90% ini dilihat dari apa? Misalnya kan ini proses perencanaan gitu ya. Satu, identifikasi kebutuhannya ada, kemudian kalau perencanaan itu ya Pak ya, identifikasi kebutuhan, penyusunan HPS, kemudian kalau spesifikasi teknis gitu ya. Nah, mungkin di masing-masing ini Bapak berikan porsi gitu ya, sampai di mana dia dikatakan tercapai 20%. Nanti di TW1, TW2, TW3, TW4 kalau Bapak mau bisa dibuat dalam bentuk kegiatan saja Pak, menurut saya. Jadi misalnya untuk TW1 20% itu kan perencanaan banyak ya Pak ya, mungkin sudah dilakukan audit internal terhadap identifikasi kebutuhannya. Misalnya ini contoh ya Pak ya, dikatakan itu sudah mencapai 20% dari proses penguatan perencanaan. Kemudian atau mungkin kegiatan lain gitu. Atau jika misalnya Bapak pengen tetap kuantitatif 20%, di jenis kegiatan nanti Bapak rinci gitu ya. 20% nanti Bapak apa saja yang 20% itu, kemudian 30% lagi ke TW2 itu apa, 30% lagi apa. Mungkin itu ya Pak ya, jadi pertimbangan Pak. Karena kalau seperti ini kan nanti Bapak realisasinya pasti ditanya. Ketika realisasi ini 20%, dianggap 20% tuh dari mana ngukurnya 20%. Nah, takutnya seperti itu ya Pak. Mungkin lebih ke ini Bu, mungkin target perangkat daerahnya, mungkin di triwulan 1 ini target perangkat daerahnya 20% mungkin dari total populasi, seperti itu. Nah itu nanti boleh Pak didetilkan di jenis kegiatannya Pak, apa nih gitu ya, atau di rencana aksinya ini Bapak menyasar langsung ke perangkat daerahnya atau gimana. Nah itu nanti perlu dirinci lagi ya Pak ya. Siap Bu. Oke, sama halnya dengan yang nomor 2 dan nomor 3 ya Pak ya, karena memang di sini angkanya sama. Nah kita perlu istilahnya untuk mengatakan itu tercapai 20% pasti ada cara ukurnya gitu ya Pak ya. Ada matriks pengukurannya atau ada kertas kerjanya. Biasanya teman-teman di UKPBJ itu kan suka punya kertas kerja ya Pak ya, apalagi yang torat gitu ya Pak ya, harus rinci nih mana ini kertas kerjanya bisa diakui sebagai ini tercapai segitu gitu Pak. Oke Bu, ya makasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Gali, kita berikan aplaus lagi untuk Pak Gali. Mudah-mudahan Pak ini Epi Bu. Pak Epi kok Pak Gali. Karena saya lihat Pak Gali itu resen. Ya, ya Bu, terima kasih masukannya. Izin bertanya Bu. Silakan Pak Gali. Tapi izin Pak Epi, saya pakai contoh yang Pak Epi ya. Jadi sepertinya penyusunan rencana matriks rencana aksi saya dan Pak Epi itu sama Bu. Mirip dalam hal jenis kegiatannya itu yang bukan dilaksanakan oleh kita gitu, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lain. Pak Epi kan dari UKPBJ, tapi di sini kan jenis kegiatannya audit internal sama provinsi, di mana itu kan pelaksanaannya oleh inspektorat. Sedangkan tadi kan harus ada legalisasi dari pimpinan jadi atasan. Nah itu nanti di penyusunan yang monepren aksinya itu nanti bagaimana Bu penyusunannya? Kebetulan saya hampir mirip gitu, jadi saya ada permasalahan dibikin matriks, tapi yang melaksanakannya kalau saya di inspektorat, tapi ini yang melaksanakannya di UKPBJ Bu gitu. Oke, paham. Oke, saya nangkep. Nah, tadi saya memang melihatnya karena kami di Puslat, Pak ya, kami juga melakukan aktivitas audit internal.
Jadi kami saling mengaudit di antara tim gitu Pak. Jadi audit internal. Nah saya mikirnya ini juga seperti itu nih Pak Evi. Jadi mungkin di UKPBJ itu ada beberapa kelompok kerja yang memang mereka melakukan audit internal di unitnya gitu. Jadi bukan audit internal yang dilakukan oleh tim inspektoratnya, itu audit organisasi ya jatuhnya gitu ya Pak ya. Nah, nanti ini Bu, nah makanya tadi saya sampaikan mungkin ini bunyinya bukan audit internal kali ya Pak ya. Apa ya bunyinya ya? Atau mungkin Pak Evi, apakah audit internal ini memang dilakukan oleh inspektorat atau mungkin dari personil teman-teman di UKPBJ Pak? Telaan sejawat aja Bu. Teman sejawat kan Pak ya di antara kita? Telaan sejawat. Itu Pak Evi. Telaan sejawat. Gitu ya Pak ya. Jadi Tapi kalau probity audit kan tetap dari inspektorat. Kalau saya sih lebih sasarannya tuh lebih jadi saya yang gimana ya, nanti bisa diterapkan matrik ini bisa diterapkan di perangkat daerah, sehingga memang yang melakukan audit itu ya pihak APIP-nya gitu. Nah mungkin yang sosialisasinya mungkin dari pihak UKPBJ gitu, yang untuk dua poin itu, yang audit internal sama probity audit memang ke APIP gitu. Nah yang sosialisasinya baru dari UKPBJ gitu. Oh, Izin Bu. Iya. Kalau seperti ini kan kita tahu sendiri bahwa ada efisiensi. Takutnya nanti realisasinya tidak terwujud karena dari sini minta audit internal, tetapi mungkin anggaran di APIP-nya juga sudah untuk yang lain. Nah, jadinya nanti realisasinya itu yang susah. Ya, paham. Iya, paham. Iya, betul tuh, Bu. Tapi kalau di kita biasanya itu, Bu, dibarengin dengan audit yang di kertas kerja auditnya itu mereka nanti kan mencangkup mulai dari perencanaan gitu ya. Ketika mereka melakukan audit kinerja ataupun audit tertentu, mereka melekatkan itu di kertas kerja mereka gitu. Salah satu indikator yang dinilai yaitu perencanaan pengadaan seperti itu. Iya. Ya kalau seandainya memang ternyata eksekutornya bukan dari unit Bapak gitu, saya rasa sebaiknya perlu dipertimbangkan Pak, karena ya itu tadi bisa jadi ini jadi program dan aksi instansi jadinya gitu ya, karena ternyata melibatkan unit organisasi lain gitu. Karena kita kan sebenarnya pengennya di tahap yang kecil dulu nih Pak, di tahap unornya yang memang benar-benar bisa dilaksanakan oleh teman-teman unit organisasinya dulu. Nah contohnya sosialisasi ini udah benar Pak, kalau ternyata memang sosialisasi ini dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di UKPBJ gitu ya, gimana. Dan kalau misalnya kita lihat Pak, memperkuat proses perencanaan, kita tahu lemahnya proses perencanaan itu kan karena mungkin berdasarkan pada penilaian proses perencanaan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya Pak ya. Dari situ dinilai ternyata perencanaan kita belum kuat nih. Nah gimana nih cara kita supaya perencanaannya kuat gitu ya, rencana aksinya. Tapi mungkin lebih ke ini ya, ke review RUP ya, jenis kegiatannya mungkin lebih ke review perencanaannya, review RUP ya. Boleh Pak, itu mungkin review RUP atau mungkin Bapak pengen peningkatan kompetensi perencanaan, bisa hal-hal seperti itu Pak. Jadi kalau ini kan saya rasa skupnya luas ya Pak. Saya tadi mikirnya itu audit internal dilakukan oleh teman-teman di UKPBJ juga, karena kalau kami dulu sebelum ada audit eksternal dari BSI gitu ya, kami juga melakukan audit internal, saling mengaudit teman-teman Pokja, masing-masing Pokja dengan didampingi oleh teman-teman inspektorat. Tapi kami yang melakukan auditnya gitu. Nanti teman-teman inspektorat akan menilai. Nah, saya mikirnya seperti itu. Ini mungkin menjawab pertanyaannya Pak Galih juga ya Pak ya. Jadi perlu dipertimbangkan. Kayaknya ada rekan saya tuh Pak Abdul Wahid Taraha tuh. Ini dari Muko-Muko juga ya Pak? Enggak, dari Tidore itu. Dari Tidore, jauh nih Pak. Ya, jadi perlu kita persempit lagi aja gitu ya Pak ya, karena kalau saya rasa siap. Eksekusinya saya lebih konsisten saya yang dilaksanakan oleh UKPBJ sendiri Bu ya. Nah betul Pak, betul. Terima kasih tadi Pak Galih sudah mengingatkan. Baik, oke, terima kasih Pak Evi. Silakan Pak Abdul Wahid. Ya Pak Evi, saya minta ditayangkan dulu ini. Tayang ini Pak, masih Iya, tayang Pak. jangan dulu dia ini kan.
Ya saya mau ini kan apa nama? Sebagaimana yang disampaikan Bu Yosi tadi kan, jangan sampai paparan ini kan dijadikan contoh yang harus sama persis seperti ini gitu. Jadi maksud saya, kalau yang saya dengar penjelasan Ibu Yosi di awal tadi kan, terutama di output ini, yang di output kan TW1, TW2 tadi kan, kalau yang saya tangkap tadi, Ibu Yosi menggunakan tahapan kayak manajemen kegiatan gitu, ada perencanaannya, ada pelaksanaan, persiapannya kapan, pelaksanaannya kapan, evaluasinya. Kira-kira kita bisa menggunakan cara begitu atau kita harus persis seperti ini gitu. Jangan sampai kita... Pak, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, saya kan mencontohkan ya Pak ya. Jadi mungkin, nah contohnya nih untuk Pak Evi nih misalnya ya, saya contohkan untuk minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas dan harga barang. Kemudian targetnya adalah apa? Sumber datanya meningkat gitu ya. Kemudian penyusunan acuan ininya juga meningkat, misalnya seperti itu ya. Apa rencana aksi yang dilakukan oleh UKPBC ini tepatnya oleh Pak Evi gitu ya? Mengadakan sosialisasi tentang penyusunan HPS. Untuk mencapai sosialisasi itu kan ada tahapan kegiatan yang harus dilakukan gitu kan Pak ya. Misalnya pertama, perencanaan sosialisasi Bapak melakukan itu di TW1. Kemudian persiapan sosialisasi Bapak melakukan di TW2, tapi dirincikan nih perencanaannya, entah ngumpulin data, menyusun jadwal, menyusun waktu, misalnya gitu ya. Kemudian di TW2 persiapan, persuratan ya, kemudian pembentukan panitia, kemudian apalah gitu ya. Kemudian TW3 pelaksanaan gitu ya. Pelaksanaan terlaksananya kegiatan sosialisasi gitu ya. TW4-nya apa? Laporan misalnya gitu. Nah, boleh Pak. Oke, berarti di yang monifnya, berarti di lembar monifnya itu tinggal diisi kayak TW1 sudah dilaksanakan tanggal sekian gitu. Monifnya nanti Pak, jadi kalau misalnya kegiatannya sudah terlaksana ya, baru kita lakukan, baru Bapak mengisi lembar monifnya. Jadi kalau belum terlaksana jangan dilakukan, karena kan ini masih renaksi. Jadi yang Bapak kumpulkan sampai dengan output ini aja. Iya, maksud saya, Bu Yosi, maksud saya nanti kalau misalkan sudah dilaksanakan kan, contoh kayak TW1 kita bikin perencanaan gitu ya. Betul. Kedua persiapan gitu. Nanti di monifnya itu di realisasinya di ya realisasinya, Pak ya. Ketika kita di realisasinya di TW1 telah dilaksanakan kegiatan perencanaan yang meliputi lalala sesuai dengan time waktunya misalnya, boleh. Kemudian dilampiri dengan bukti dukung ya Pak ya, bahwasanya memang itu dilaksanakan sesuai dengan rencana gitu Pak. Oke, mantap. Terima kasih Bu Yosi. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Dorce. Baik Bu, yang ingin saya tanyakan terkait outputnya. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, misalnya sosialisasi, ada kita perencanaan, persiapan, juga pelaksanaan. Bisakah kita misalnya persiapannya di TW1, perencanaannya TW1, pelaksanaannya persiapannya di TW2, tapi TW3-nya kita kosongkan, pelaksanaannya di TW4, bisakah seperti itu? Boleh Ibu, tapi mungkin dipertimbangkan, ngapain kita persiapannya udah di TW2 kok pelaksanaannya di TW4, kayaknya kejauhan gitu ya Bu ya? Contohnya, pelaksanaannya di TW3, TW4-nya kosong. Boleh Bu, jadi memang ternyata di TW3 Ibu sudah tercapai nih kegiatannya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya tadi kan Ibu mengosongkan TW3 gitu, kayaknya agak ngapain kita udah bersiap-siap jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Iya gitu Bu ya, dipertimbangkan kriterianya tadi Ibu. Ya Bu. Contohnya sekarang kita kan sudah masuk di TW2, kan sudah bulan April. Nah, apakah rencana aksi kita ini kita harus kembali lagi mundur ke TW1 atau kita start dari TW2-nya? Di start saja di TW2 Ibu. Kalau misalnya Ibu mundur ke TW1, Ibu nanti time travel, nanti Ibu balik ke masa lalu nanti. Jadi disesuaikan aja. Jadi ini contoh kalau seandainya memang Bapak Ibu memulai dari TW1. Tapi kalau ternyata renaksinya baru disusun sekarang, nanti baru akan kita laksanakan outputnya itu baru akan ada nanti di TW2, rencana aksinya kita lakukan di TW2, ya nggak apa-apa. Jadi kok TW1-nya kosong, disesuaikan aja dengan time-nya gitu ya Bu ya. Jadi nggak harus TW1 harus ada isi, TW2 harus ada isi gitu. Atau bisa jadi kegiatannya ini mungkin dilaksanakannya bukan per triwulan, tapi per
semester gitu ya. Berarti yang berisi hanya TW2 dan TW4 atau TW2 dan TW3 gitu ya. Di akhir semester 1 dan di awal semester 2 misalnya gitu. Boleh? Ya. Makasih Ya. Bu. Ya, Bapak baiklah, silahkan. Terima kasih. Iya, Bapak. Saya boleh presentasi tidak punya saya? Boleh, Pak. Kita lihat punya Pak Baiklah. Gantian ya Pak Evi, kita Pak Baiklah. Siap Bu, siap. Oke, sebentar ya. Tadi satu jawaban sudah tadi sebenarnya sudah sama Ibu tadi. Maaf saya lagi sholat tadi, tapi Ibu Apa, sudah. Pak? Jadi di tulan 1 memang saya kosongkan karena kita tahun ini kan. Ini ada 3 kegiatan, 3 masalah. Pertama itu kurangnya awareness pencegahan korupsi pada pengadaan barang jasa di PPSDM. Jadi di kantor saya sendiri. Insya Allah bisa nanti, karena nanti kan seperti sampaikan Mbak Yosi tadi, bahwa pengadaan makanan minuman itu termasuk ya. Nanti kami bisa pas rapat bulanan saya bisa memiliki materi ini. Saya izin atasan nanti. Nah ini targetnya meningkatnya awareness pencegahan korupsi di PBJ ya, di PSDM. Kemudian melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi pada PBJ. Nah ini ada kegiatannya, ada 4 ya, perencanaan, persiapan, perencanaan, sama pelaksanaan, sama evaluasi. Saya bikin di tulan 2 semua sesuai dengan waktu kita sekarang kan. Nah kemudian nih pelaksanaan tulan 3, mudah-mudahan ini paling lambat rencananya, paling lambat. Kemudian evaluasi tulan 4 gitu. Nah cuma saya sedikit tanya tadi sebenarnya pertanyaan saya sama tadi. Kira-kira boleh nggak tulan 1-nya dilewati itu kan? Sudah dijawab oleh Ibu tadi. Kemudian ini kurangnya pemahaman masyarakat pada anti korupsi, pencegahan korupsi di pelayanan publik. Ini kan pelayanan publik arti kan ada pengadaan barang jasa juga kan secara umum. Nah saya mau bikin video infografis gimana tuh menurut Mbak Yosi? Gak apa-apa Pak. Boleh Pak. Bahwasanya ternyata itu merupakan salah satu media komunikasi ya Bapak ya, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan anti korupsi dan pencegahan korupsi, karena sebenarnya masyarakat itu masyarakat itu kan salah satu pengawas juga ya Pak ya. Mereka tahu untuk ini pemerintah menggunakan anggarannya buat apa sih gitu ya Pak ya. Masuk PBJ ini ya. Iya, apalagi PBJ kan Pak ya. Karena kan tujuan PBJ itu sebenarnya menyasarnya kepada masyarakat ya Pak ya. Betul. Kemudian yang 3, Neng, kurangnya kepedulian pejabat administrator. Nah kebetulan kami ada pelaksanaan PKA ya, pelatihan kepemimpinan administrator. Nah saat itu bisa nggak saya memberikan materi ini? Boleh nggak? Nah, Pak, ini asumsi nih, ini asumsi. Boleh asumsi. Pak. Kalau misalnya ternyata Bapak pengen memberikan materi tentang pencegahan korupsi di pelatihan itu boleh. Cuma nanti ini Pak, kalimat kurangnya kepedulian mungkin diperhalus dikit gitu ya Pak ya. Oh gitu. Oh iya. Itu didiskusikan kembali dengan atasan Bapak ya, apakah nanti saya cari solusinya ya. Nah iya, mungkin maksudnya entah awareness atau apa ya, kepedulian itu kan bisa dibilang ini pejabat administratornya ya nggak mau tahu nih gitu ya, atau ya dia mah mungkin tanda tangan aja nih misalnya, untuk kalau misalnya ada apa tanpa melihat ini tuh ternyata efeknya nggak bagus, atau ternyata ini nih misalnya gitu ya Pak. Cuman kalau kita menjaga menjaga bahasanya ya. Iya betul, walaupun sebenarnya dokumen ini kan tidak akan dibaca oleh teman-teman pejabat administrator gitu ya Pak. Cuman ya part of Pak ya, komunikasi gitu ya Pak. Nah izin Bapak, kemudian ini saya udah saya sudah enak nih Pak, Bapak menjelaskan jenis kegiatannya, persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan di jenis kegiatan. Nah nanti mohon izin Bapak di tabel output kita geser sedikit Pak ke kanan, tabel output TW1, TW2, TW3, TW4. Nah perlu disampaikan mungkin Pak, nanti di persiapan kegiatan itu Bapak ngapain aja, misalnya koordinasi, menyusun rundown, menyusun tema, menentukan tema sosialisasi. Berarti diuraikan ya? Betul, menentukan
target peserta yang akan kita lakukan sosialisasi. Nah, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, Kemudian diuraikan itu. yang Oke, siap. kedua dan ketiga juga sama Pak untuk reaksi kedua dan ketiga. Kalau kedua kan video atau infografis ya Pak. Berarti kan Bapak perlu mengumpulkan informasi, data, kemudian Bapak perlu mencari orang, nggak tahu kalau ternyata Bapak bisa membuat sendiri gitu ya Pak ya. Kemudian sebelum infografis ini Bapak tayangkan pasti ada QC gitu ya Pak ya. Nah, itu perlu didetailkan ya Pak ya di output ini gitu ya Pak. Oke, nanti ya saya uraikan nanti diuraikan. Betul. Nah, berarti kan kalau di TW4 sudah evaluasi, artinya di TW3 itu sudah terlaksana ya Pak ya. Di TW4 itu mungkin evaluasinya Bapak bikin laporan atau rapat evaluasi gitu ya Pak ya, terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, nanti untuk matriks monefnya, seperti yang tadi saya sampaikan Pak, di TW2, kegiatan di TW2 memang dilaksanakan rapat persiapan penyusunan ini, penyusunan itu, misalnya gitu ya Pak ya, sesuai dengan rencana yang Bapak tulis. Kalian di pemantauan ya, kegiatan terlaksana sesuai dengan timeline yang sudah dikerjakan. Evaluasinya apa? Kalau ternyata mungkin selama kegiatan berlangsung ada, ternyata rencana aksi ini kurang ininya misalnya, atau kurang merangkul seluruh pejabat administrator, atau kurang efektif jika dilakukan saat pelatihan misalnya ya Pak ya. Kemudian apa tindak lanjut evaluasinya? Ya, kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan langsung dengan man to man, misalnya ya Pak ya, komunikasinya. Nah, nanti bukti dukungnya ya bukti-bukti kegiatan dilakukan gitu Pak. Iya, rapatnya foto kegiatannya gitu ya, Neng. Betul Oke, Pak. siap. Kalau misalnya ada rapat, berarti ada foto rapat, ada dokumentasi rapat, ada notulan rapat, misalnya gitu ya Pak. Gitu. Oke. Udah, Terima kasih. sip Pak. Siap. Oke. Udah mantap. Terima kasih. Ya Pak Evi, ada lagi Bapak Ibu yang ingin kita bahas aksinya? Pak Gali, silakan Pak Gali. Pak Gali, suaranya pitik kecil sekali. Berarti yang di lembar Monef yang bukti dukung berarti itu bisa link Google Drive ya Bu ya? Ya, jadi yang di bukti dukung itu cukup Google Drive-nya aja Pak. Nanti kan kita bisa hyperlink ya Pak ya. Mungkin di bukti dukung Bapak kirimkan dokumentasi, notulen atau apa gitu ya Pak ya. Nanti linkkan ke Google Drive gitu. Gitu ya Pak? Ya, terima kasih. Yap Bapak. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan atau yang pengen paparan aksinya yang sudah advance nih, sudah nyusun, penasaran gitu ya, pengen dilihat, silahkan Pak Dian. Izin Bu, matrik Monef kan kita kasih dulu nih Bu. Belum, kita kumpulkan ya matrik aksinya saja. Nanti matrik Monefnya Bapak isi setelah kegiatan dilaksanakan. Oke Bu, ini saya nih kebetulan ada berdua nih Bu, satu instansi ikut pelatihan ini, apakah boleh sama atau harus berbeda-beda? Iya juga ya Pak ya. Kalau misalnya berbeda berarti satu unor Bapak itu ada 6 aksi gitu ya Pak ya? Betul Pak, betul Bu. Oh ya, seharusnya sih Pak secara ini karena penilaian individu ya, satu orang sendiri gitu ya Pak ya. Makanya saya sampaikan aksinya jangan yang wah banget gitu ya Pak ya. Yang sederhana saja ya, bikin konten, kemudian sosialisasi atau membuat harus sama Bu. Berarti kan kalau memang beda berarti boleh sama apa memang harus berbeda nanti? Upayakan berbeda ya Pak. Bapak dari mana Pak izin? Dari Aceh Bu. Oh, Bapak dari Aceh. Instansinya maksudnya unornya apa Pak? Unit organisasinya Pak? Biro PBJ Sekretariat Daerah Aceh Bu. Oh, oke, di UKPBJ. Teman Bapak yang satu lagi juga di UKPBJ Pak? Iya, sama Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Kan sebenarnya malah mungkin ya seperti contoh tadi Pak Evi gitu ya Pak, mungkin mereka pengen memperkuat perencanaan gitu ya. Terus Bapak mungkin, karena kan UKPBJ itu fungsinya ada 4 ya Pak ya. Sebenarnya ada 4 ya Pak, pengelolaan pengadaan barang jasanya, kemudian sistemnya, kemudian SDM, atau mungkin juga pendampingan atau seperti itu. Nah, kalau Bapak pengen bikin aksi menyesuaikan dengan fungsi yang tadi 4 itu, saya rasa banyak Pak. Contohnya pengelolaan fungsi pengadaan barang jasa, mungkin pengen memperkuat pengadaannya, atau mungkin
Bapak pengen memberikan mungkin permasalahannya adalah selama ini teman-teman JFPBJ menyusun HPS-nya masih belum tepat, jadi mungkin ada indikasi apa misalnya gitu ya Pak. Terus pengen adanya peningkatan peningkatan kompetensi untuk salah satu untuk memperkuat pengadaan barang jasanya gitu ya. Ujung-ujungnya nanti kan pencegahan korupsi misalnya gitu Pak. Nah itu boleh Pak. Kalau fungsi pengembangan kompetensi atau pembinaan SDM-nya kan juga ada ya Pak ya di UKPBJ itu Pak ya. Ya mentoring seperti itu tuh boleh Pak jadi rencana aksi Pak. Mentoring misalnya teman-teman atau mungkin teman-teman JF pertama yang dari CPNS misalnya Pak, mereka mungkin kurang aware nih ternyata menyusun HPS itu bisa berdampak pada ya ujung-ujungnya sih korupsi gitu, HPS-nya digelembungkan misalnya. Itu kan salah satu rencana aksi bisa Pak, boleh. Jadi jangan berpikiran Bapak Ibu aksinya harus yang ini banget gitu ya Pak ya. Jadi kita mulai dari hal yang kecil untuk efek atau dampak yang besar gitu Pak. Iya silahkan dengan cukup Pak Dian? Cukup. Oke baik, terima kasih Pak Dian. Silahkan dengan Ibu Dorce. Bu, seperti Pak Dian tadi, kami dari Inspektorat Kabupaten Sumba Timur tuh yang mengikuti pelatihan ini ada 3 orang, termasuk Ibu Kadesa Bisa tadi. Jadi kalau kami menyusun berarti ada 9 renaksi. Apakah kalau kami cukup satu-satu aja Bu, jadi 3? Karena kalau disusun sebanyak itu juga mau diambil dari mana Iya betul efisiensi Bu. Iya betul sih. Nah mungkin kalau saya lihat tadi ini mungkin Mbak Erika special case gitu ya untuk Bapak Ibu yang ternyata yang ikut tuh 3 sampai 4 sampai 5 orang gitu di UNOR-nya gitu ya. Nah ini mungkin kita sepakati di forum ini gitu ya Mbak Erika, izin boleh mungkin ya renaksinya dibikin tim gitu ya, tapi kita upayakan jangan satu, iya Bu ya, bisa dieksekusi banyak. Jadi 1 orang 1 gitu ya, sebisa mungkin gitu. Tapi kalau menurut penilaian Bapak Ibu ternyata ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan, silakan. Mungkin Ibu pengen bikin 2 itu diperbolehkan. Mungkin karena ya saya lihat kalau satu instansinya yang ikut ada 5 orang ya Bu, pusing juga mikirin mau ngapain. Tapi kami sebenarnya kemarin karena pelatihan ini di LKPP, kami satu puslat itu yang ikut ada 13 orang, kami masing-masing memang bikin akhirnya 1, ada yang 2, tapi bisa dilakukan Ibu, jadi nggak apa-apa. Itu yang Mbak Erika ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Artinya makanya tadi saya sampaikan perlu diskusi dengan atasannya dulu, bahwasanya memang setiap Bapak Ibu berkewajiban ada punya rencana aksi dan memang sesuai relevan dengan kondisi organisasinya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makasih Bu. Ya, silahkan tadi Pak Gali sudah raise hand kembali. Kayaknya setiap menjawab pertanyaan timbul pertanyaan baru ya Pak Gali ya. Bukannya tadi di awal renaksi itu satu permasalahan ya Bu ya, jadi orang 1 kan kenapa jadi 3 ya? Apa saya tadi ke belakang dulu kurang nyimak atau gimana gitu? Nah ini kemarin ternyata Mbak Erika sudah sampaikan minimal 3 untuk renaksinya gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Gali cuma sendiri dari UNOR-nya, saya rasa bisa lah ya Pak ya 3. Tapi tadi special case untuk teman-teman yang mereka rombongan nih ikut pelatihan gitu, takutnya stop permasalahannya terbatas gitu ya. Kami ber-6 Bu. Banyak. Ber-6 tapi beda-beda periodenya. Yang April ini berdua, Mei 2, Juni 2 gitu. Oke. Gimana ya Mbak Erika ya? Jadi kalau bisa ya permasalahannya aja 1 gitu. Tapi caranya untuk menyelesaikannya ada banyak gitu Pak? Ya mungkin gitu, kayak tadi permasalahan 1 mungkin lebih di jenis kegiatannya apa gitu. Jadi mengikatnya ke jenis kegiatan, bukan ke permasalahan itu Bu, di renaksinya. Gini Pak, mungkin ini apa ya Pak ya? Bapak yang teman-teman, Bapak dari
Inspektorat Kota Tasik. Bu. Oke, yang nanti akan ikut lagi di periode berikutnya inspektorat juga, Pak? Iya, kami 6 orang. 6 orang Iya, satu yang surat dari tugas. Inspektorat kota. Biasanya inspektorat stop permasalahannya kan banyak, Pak. Karena kan ngaudit ya, Pak ya. Oke. Ya, karena kan permasalahannya harus diselesaikan di kita gitu. Kalau permasalahannya bisa diselesaikan di yang lain kan banyak gitu. Kalau masalah itu harus jenis kegiatannya itu harus dilaksanakan langsung oleh di dalam inspektorat ya pasti terbatas gitu. Iya ya. Oke, paham Pak. Jadi sebenarnya diperkenankan aja ya Mbak Erika ya. Saya khawatir nanti teman-teman yang lain nggak punya aksi gitu dan nggak bisa dilaksanakan. Tapi perlu digarisbawahi ya Pak ya, aksi yang Bapak bikin tidak boleh sama dengan teman-teman yang lain gitu nanti ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erika, Mbak Yosi. Ya Pak. Oke, Bapak Ibu. Saya lihat pertanyaannya ini ya, semakin ada jawaban semakin banyak pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Agung, Mbak Mardika. Izin Bu, kan renaksinya yang diikat tadi. Jadi permasalahannya nggak apa-apa sama Bu kan? Ya kalau seandainya memang ada beberapa rencana aksi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ya Pak ya. Tapi contohnya apa ya? Saya juga bingung nih. Oh, saya tahu Pak, maksudnya mungkin untuk mengatasi masalah itu tidak hanya dengan satu cara, misalnya kita boleh Pak. Betul, Bu. Untuk membangun awareness, Pak Agung pengennya bikin sosialisasi, terus kemudian Pak Galih pengennya bikin video konten misalnya gitu. Ya boleh Pak, boleh. Nah, mungkin seperti itu Pak Galih ya. Jadi satu permasalahan ada beberapa rencana aksi yang bisa dieksekusi gitu. Ya, permasalahannya satu aja, renaksinya yang mungkin kita bilang ada 3 gitu kan? Boleh Pak, setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung, Pak Galih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, cukup. Supaya tidak tidak hilang ya gitu. Nanti habis pelatihan ini langsung dikerjakan nih gitu ya Bapak Ibu, atau bikin konsepnya dulu, dikira-kira permasalahannya apa, nanti besok kita bisa Bapak Ibu bisa diskusikan dengan atasannya ya. Karena bisa jadi memang mungkin rencana aksi ini tidak Bapak Ibu pribadi yang mengeksekusi tapi tim. Tapi efeknya berdampak ke organisasi Bapak Ibu. Nah, itu boleh. Jadi kadang-kadang kan pikirannya kita terbebani dengan ini rencana aksi saya, jadi saya sendiri yang eksekusi gitu. Nah, ini yang harus disampaikan kepada atasannya. Jadi ini ujungnya adalah kepada tim. Nah, nanti Bapak Ibu, karena saya tadi sampaikan, Bapak Ibu punya kewajiban untuk menularkan info atau apapun yang Bapak Ibu dapat dalam pelatihan AKPK ini ke unit organisasi Bapak Ibu. Lingkup terkecilnya dulu adalah dari unit organisasinya Bapak Ibu. Kalau kemudian ternyata nanti Bapak Ibu pengen memiliki atau pengen punya rencana aksi yang efeknya agak lebih besar gitu ya, mungkin tadi seperti Pak Evi pengen melibatkan perangkat daerah gitu ya, karena kalau provinsi ataupun kabupaten ataupun kota pasti ada perangkat daerah yang lain gitu, itu diperbolehkan. Atau contohnya seperti tadi Pak Baiklah ya, yang PPSDM, atau mungkin yang Bapak Ibu dari BPSDM ya, atau Puslat gitu, yang targetnya adalah teman-teman di wilayah kerja yang lain gitu ya, itu diperkenankan. Tapi ingat untuk menyusunnya disesuaikan kembali dengan kriteria SMART tadi gitu ya. Jadi boleh tindakan kecil tapi efeknya besar, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jangan sampai kita bikin rencana yang wah gitu tapi ternyata eksekusinya tidak dapat dilakukan. Itu ya. Mbak Erika, kita sampai jam berapa Mbak Erika? Izin Ibu Yosi untuk waktunya sampai dengan pukul 16 ya Ibu ya. 16. Saya sudah kelebihan tapi nggak apa-apa ya, diskusi. Mudah-mudahan, kasihan juga Bapak Ibu yang ada di wilayah timur ya, ternyata di sini sudah jam 6 kali mungkin di sana ya. Baiklah kalau gitu, saya rasa bisa kita cukupkan untuk sesi penyusunan ren aksi pencegahan korupsi dalam PBJ ya.
Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian dari Bapak Ibu yang sangat antusias sekali gitu ya. Harapannya adalah renaksi yang Bapak susun adalah renaksi yang memang bisa Bapak Ibu terapkan di unit organisasi Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu dapat menularkan ya hal-hal positif yang Bapak Ibu dapatkan dari pelatihan ini kepada rekan-rekan kerja Bapak Ibu yang ada di instansi Bapak Ibu. Kemudian saya juga mohon maaf apabila selama di 2 jam ini terdapat kesalahan ataupun mungkin hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yosi, mungkin bisa melanjutkan aktivitas ya. Baik Bapak Ibu, untuk di sesi ini silakan Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan silakan raise hand karena ini hari terakhir ya. Untuk hari ini post test dan evaluasi pasca pelatihan hari ini dikerjakan sampai dengan pukul 23.59 ya Bapak Ibu. Silahkan untuk post testnya itu hanya 1 kali ya Bapak Ibu, 1 kali dikerjakan seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Barika. Untuk renaksinya nanti diupload digabung ya Bapak Ibu bersama buku kerja yang sudah final gitu ya dari anti korupsi, nanti digabung dengan pencegahan dan renaksinya seperti itu. Bapak Aldino ya silahkan. Ya Bu, izin Bu Erika, seperti yang sebelumnya mungkin sudah saya sampaikan melalui WhatsApp personal ke Bu Erika terkait upload buku kerja Bu. Akibat kelalaian saya pribadi, saya mengupload buku kerja hanya terkait metrik renaksi Bu. Iya, itu sudah saya kembalikan ya Pak ya izin. Cuman belum bisa ngupload Bu. Tadi udah saya udah screenshot ke Ibu kondisinya. Memang statusnya sudah berubah, namun tetap nggak bisa ngupload Bu. Itu kalau statusnya sudah berubah